Hey guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul A Quiet Place. Film ini dirilis pada tahun 2018. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas kartun pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Lee mengendarai mobil berhenti di depan minimarket miliknya. Lee mengambil beberapa buah dan air mineral lalu pergi dari sana. Berita menyiarkan terjadi ledakan seperti bom yang terjadi di kota tempat tinggal mereka di hari itu. What happened? A bomb. Ia segera menuju lapangan untuk menuju pertandingan bisbol di mana seorang anaknya yang bernama Marcus sedang bertanding. Sedangkan istri dan anaknya yang lain sudah berada di lokasi. Lee segera naik ke tribun penonton untuk menyaksikan pertandingan yang sudah memasuki babak ketiga. Tiba-tiba saja radio salah seorang penonton mengalami kendala. Kini giliran Marcus sebagai pemukul bola, namun ia masih takut-takut sehingga tidak ada satu bola pun yang dapat dipukul olehnya. Terlihat asap tebal dan ledakan pesawat di udara membuat mereka semua terdiam sejenak lalu berhamburan meninggalkan area lapangan. Mereka menuju mobilnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lee bersama Regan menuju mobilnya lalu datang seorang polisi yang bernama Ronnie mengecek keadaan sekitarnya. Tiba-tiba saja datang alien melemparkan mobil polisi dan membuat kekacauan di kota tersebut. Istri yang bernama Evelyn bersama Beau dan Marcus pulang dengan mobil yang lainnya. Mereka pun terjebak dan pergi meninggalkan mobil tersebut. Lalu mereka bersembunyi di balik sebuah mobil polisi yang terbalik. Sedangkan Lee bersama Regan terus berlari menjauh lalu masuk ke dalam sebuah toko untuk bersembunyi dengan warga yang lainnya. Mereka sangat ketakutan, terdiam tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Terdengar dan terlihat sesosok alien berada di depan toko tersebut. Tiba-tiba saja suara telepon salah satu warga berdering. Lee segera membawa Regan berlari meninggalkan tempat itu, namun sialnya alien mengejar mereka berdua. Untung saja ada Ronnie si pak polisi baik yang menghadang langsung menembaki alien dengan senapannya. Dan film pun baru dimulai. Scene langsung memasuki di hari ke-89 setelah serangan alien ke kota New York membuat kota tersebut bagaikan kota mati. Terlihat Lee dan keluarganya mendatangi minimarket milik mereka yang berada di kota. Minimarket tersebut sudah terbengkalai dan tidak terurus kurang lebih 3 bulan lamanya. Terlihat Beau sedang berlari mengelilingi dalam minimarket tersebut. Lalu Regan mendatangi Beau yang sedang menggambar di lantai yang katanya dengan pesawat luar angkasa mereka bisa meninggalkan kota tersebut. Sementara Evelyn mengambil beberapa obat untuk Marcus yang sedang sakit. Beau mencoba mengambil sebuah pesawat luar angkasa mainan dan hampir saja terjatuh, untungnya Regan segera menangkapnya. Lee menyuruh Beau memanggil Evelyn yang masih berada di dalam untuk segera pergi dari sana. Tidak lama kemudian datang Evelyn bersama Marcus mendekati Lee yang berada di pintu keluar. Lalu datang Beau membawa mainan pesawat luar angkasa tersebut. Lee melarangnya karena dapat membuat suara berisik dan mengundang alien mendekat. Karena hari mulai sore, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Regan memberikan mainan itu lagi kepada Beau agar ia tidak kecewa kepada ayahnya. Dengan diam-diam Beau mengambil baterainya lalu pergi meninggalkan minimarket tersebut. Tidak ada sedikit suara yang keluar dari mulut. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat karena suara dapat mengundang alien mendekat. Mereka segera pergi dengan membawa tas masing-masing di punggungnya, menelusuri rel kereta api lalu melewati hutan dan jembatan untuk sampai ke rumah. Di dalam perjalanan tiba-tiba saja terdengar pesawat mainan yang dibawa Beau dari toko yang tadi mereka singgahi. Lee segera berlari namun alien lebih dulu memangsanya. Film berlanjut di hari 472 setelah serangan alien ke bumi. Lee sedang berada di ruang kendali radio di dalam rumahnya, banyak tumpukan dan pajangan koran yang berisikan berita mengenai alien. Sementara Regan terbangun dari tidurnya di tengah ladang jagung, kemudian datang Evelyn mengajaknya untuk segera pulang. Dari dalam rumah mereka bisa memonitor keadaan luar dan mendeteksi jika alien mendekati rumah mereka. Lee mengambil daftar frekuensi gelombang pendek internasional lalu mengirimkan kode pertolongan SOS
melalui gelombang tersebut. Namun setelah dicoba, semuanya yang ada di daftar itu tidak ada satupun yang terdeteksi. Setelahnya, Lee mendekati Markus yang sedang belajar mengendarai mobil walaupun hanya diam di tempat. Lalu ia naik ke atas tower tempat penyimpanan jagung mengenang anaknya Beau yang tewas di mangsa alien lebih dari setahun yang lalu. Sementara Markus pulang ke rumahnya dan terlihat Evelyn sedang sibuk mempersiapkan mainan gantung untuk menyambut bayinya yang akan lahir. Hari pun semakin gelap, terlihat Lee dan warga yang lainnya juga menyalakan api menandakan keberadaan mereka tetapi tanpa suara apapun. Sementara Evelyn sedang sibuk mempersiapkan sebuah kotak tempat tidur dan selang oksigen untuk calon bayinya yang akan lahir. Lalu menyiapkan ikan panggang untuk menu makan malam mereka sekeluarga dengan dibantu oleh Regan. Setelahnya mereka menyantap makan malam bersama dengan hidangan seadanya yang diawali dengan doa dan tanpa adanya suara sedikit pun yang keluar. Untuk menghilangkan jenuh, Regan dan Markus bermain monopoli. Dengan tidak sengaja Regan menjatuhkan lentera minyak. Lee pun segera memadamkannya. Mereka pun langsung ketakutan dan mewaspadai bahwa alien akan mendekati rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh di atap rumah. Lee mencoba mengintipnya dari jendela, dikiranya alien, ternyata hanya 2 ekor musang yang berkelahi lalu terjatuh. Setelahnya, Lee memperbaiki alat bantu dengar milik Regan. Sejak lahir, Regan mengalami gangguan pendengaran dan tidak bisa berbicara. Kemudian datang Evelyn mengajak Lee untuk bercanda dan berdansa, karena sudah lama sekali tidak melakukan hal tersebut semenjak alien turun ke kota mereka. Walaupun dengan mendengarkan musik hanya melalui headset saja, film pun berlanjut di hari 473 di tempat tanpa suara. Regan memasuki sebuah rumah dengan langkah berhati-hati sesuai tanda cat yang berada di lantai. Lalu datang Lee mencegahnya yang mau ke ruang bawah tanah. Karena takut ia akan menimbulkan suara, Lee memberikan alat bantu dengar yang ia telah perbaiki untuk meningkatkan frekuensinya. Namun Regan menolak untuk memakainya karena menurutnya alat itu tidak akan bekerja dengan baik. Lee memberikan alat itu agar ia memakainya sendiri. Sementara Evelyn mengecek kandungan dan tekanan darah lalu mencatatnya sendiri. Dalam hitungan hari, anak mereka yang keempat akan segera lahir. Kemudian Evelyn mengajari Markus perhitungan matematika di dalam gudang. Kondisi yang serba bisu, hanya menggunakan bahasa isyarat yang dilakukan. Tidak ada kegiatan yang menimbulkan suara sedikit pun, tidak ada aktivitas sekolah sehingga para orang tua mengajari anak-anaknya sendiri. Setelahnya Lee mengajak Markus untuk pergi menangkap ikan di sungai. Sebenarnya Markus tidak mau ikut dengannya. Regan melihat adiknya tidak mau pergi, ia bersiap untuk menggantikannya. Namun Lee menyuruhnya tetap di rumah untuk menjaga ibunya. Karena permintaannya tidak dituruti, ikut bersama Lee menangkap ikan di sungai, Regan ngambek masuk ke dalam kamarnya dan mencoba alat bantu dengar yang telah ditambahi amplifier untuk menambah frekuensinya. Sesampainya di sungai, Lee segera memeriksa perangkap dan mengambil ikan yang ada di dalamnya. Namun ketika ikannya lepas, Markus mau kabur karena telah menimbulkan suara. Lee menenangkannya dan bilang mereka akan aman, suara airnya lebih kencang dari suara ikan yang lepas tadi, sehingga keadaan masih aman. Setelahnya mereka berdua pergi ke air terjun dan mencoba berteriak ala Tarzan. Lee menjamin akan aman karena suara air lebih keras dari suara mereka. Karena merasa Lee tidak sayang kepadanya, Regan berniat meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya di dalam tas. Markus pun menanyakan kepada Lee mengapa ia tidak membolehkan Regan ikut bersamanya memburu ikan. Apakah ayahnya itu marah karena Regan telah menyebabkan Beau terbunuh, dan apakah Lee masih menyayangi Regan seperti menyayangi dirinya? You still love her, right? Setelahnya, mereka berdua hendak pulang ke rumah melintasi hutan dan terhenti di depan sebuah rumah yang sudah kosong. Lee juga menemukan sesosok mayat di jalan tidak jauh dari rumah itu. Dari arah yang lainnya, seorang kakek melihat mayat tersebut yang merupakan anggota keluarganya. Si kakek pun histeris berteriak dan mengundang alien datang, sehingga membuat Lee berlari membawa Markus ke balik pohon besar untuk menjauhi si kakek yang akan dicerot oleh alien.
Sementara Regan minggat meninggalkan rumah menuju jembatan tempat Beau dimangsa oleh alien, membawa pesawat mainan yang dulu dibawa oleh Beau saat ia tewas, lalu memotong kabel dan menghidupkannya. Sedangkan Evelyn yang setengah hamil besar disibukkan mencuci pakaian di rubanah dan menjemurnya di pekarangan rumah. Setelahnya, ia mendatangi kamar Beau mengenang lalu menangisi kepergian anak bungsunya tersebut yang dimangsa oleh alien setahun yang lalu. Evelyn mendapati air ketubannya pecah. Ia segera turun dari lantai 2 dan berdiam sejenak di bawah tangga. Lalu melanjutkan menuju ruang bawah tanah. Sialnya sebelah kakinya tertancap paku di tangga sehingga menimbulkan suara. Evelyn berusaha mencabut kakinya dari paku yang menancap. Ia langsung menghidupkan lampu merah yang berada di luar untuk menandakan sedang butuh pertolongan. Terlihat alien berada di lantai atas rumahnya. Evelyn mencari jam waker untuk digunakan sebagai pengalihan di waktu yang tepat. Menahan mules yang amat sakit membuat Evelyn menarik napas dalam-dalam di tengah teror makhluk yang belum tahu cara mengalahkannya. Ia segera bersembunyi di balik barang-barang yang ada di sana, membunyikan jam waker untuk mengalihkan konsentrasi alien. Ia segera naik ke lantai atas menuju kamar mandi untuk mengeluarkan bayinya yang sudah tidak sabar mau keluar dari dalam perutnya. Sementara Lee melihat lampu merah dihidupkan yang berarti Evelyn sedang membutuhkan pertolongannya. Lalu Lee menyuruh Markus untuk menghidupkan kembang api agar menimbulkan suara gaduh di luar rumah, mengalihkan alien agar menjauh dari ibunya. Evelyn segera masuk ke dalam bathtub bersiap melakukan proses persalinan seorang diri di bawah ancaman alien yang sedang berpatroli di rumahnya. Kemudian Markus berlari menuju ladang jagung lalu menyundut sumbu sehingga kembang api pun meledak di udara dan menimbulkan suara gaduh. Sementara Evelyn pun berteriak sekencang-kencangnya. Sedangkan Lee tiba di dalam rumah dengan bersiaga membawa senapan mewaspadai alien di setiap sudut ruangan. Akhirnya Lee pun menemukan Evelyn yang telah berhasil mengeluarkan bayi yang dikandungnya dengan selamat di kamar mandi. Lee segera membawa Evelyn bersama bayinya ke dalam ruang bawah tanah yang ada di gudang. Si bayi pun menangis sehingga menimbulkan suara dan mengundang alien datang. Mereka segera masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut dan menutup pintunya dengan kasur. Lee segera memberikan bayinya oksigen dan menaruhnya di dalam kotak agar tangisannya tidak terdengar oleh alien. Evelyn pun tersadar lalu menanyakan keberadaan Markus dan Regan. Mereka berdua yakin anak-anaknya dapat bersembunyi dari alien karena mereka adalah anak-anak yang pintar. Bayi yang baru Evelyn lahirkan berkelamin laki-laki, badannya kecil namun berat. Evelyn teringat kembali dengan Beau. Ia merasa bersalah tidak menggendongnya waktu itu. My hands were free. He was so heavy, wasn't he? Lee segera pergi ke ruang monitor CCTV di rumahnya untuk mencari keberadaan dua anaknya yang masih di luar rumah. Sementara Markus mau pulang ke rumahnya mendengar suara alien di tengah ladang jagung sehingga ia pun berlari untuk menghindarinya. Namun tersandung dan jatuh. Sehingga akhirnya Regan yang mau kembali ke rumah melihat cahaya senter di tengah-tengah ladang. Regan pun mendekatinya yang ternyata adalah Markus menarik tangannya lalu mereka pun berdua naik ke tower tempat penyimpanan jagung dan membuat perapian. Sementara Evelyn menjaga bayinya seorang diri, namun saat ia terbangun dari tidurnya, ruangan tersebut sudah tergenang air dan terlihat alien di sana. Sedangkan Lee mencoba mencari keberadaan dua anaknya di tengah ladang jagung dan menemukan tas milik Markus di sana. Evelyn memberanikan diri turun ke dalam air untuk mengambil dan menggendong bayinya menjauhkan dari alien. Dengan rasa takut, ia perlahan-lahan bergerak tidak menimbulkan suara. Regan mengajak Markus untuk turun dari sana. Markus bilang mereka harus tetap di sana sambil menunggu ayahnya datang menjemput. Tiba-tiba saja Markus terperosok ke dalam tower yang berisi jagung. Sebuah pintunya pun terjatuh dan Regan pun ikut turun untuk mencoba menyelamatkan adiknya itu. Untung saja suara air dapat menyamarkan dari tangisan bayinya sehingga alien tersebut tidak mengetahui Evelyn dan bayinya yang sedang bersembunyi.
Lee pun naik ke atas traktor yang berada di tengah ladang jagung. Terlihat alien berlari ke tengah ladang menuju tower penyimpanan. Regan pun mencoba mendorong pintunya ke arah Markus yang mau tenggelam di tumpukan jagung, namun dirinya malah ikut tenggelam juga. Untungnya Markus segera menangkap tangannya dan Regan berhasil keluar dengan selamat. Namun alien masuk ke dalam tower tersebut. Mereka berdua segera membalikan daun pintu yang terjatuh untuk bersembunyi. Alien itu pun segera meninggalkan tower karena tidak menemukan targetnya. Lee berlari menuju tower untuk menemukan keberadaan Markus dan Regan, dan ia pun berhasil menemukan mereka berdua turun dari atas. Terdengar suara alien mendekati mereka. Lee menyuruh Markus bersama Regan untuk bersembunyi di dalam mobil yang ada di sana. Lalu ia mencoba mengambil sebuah kampak untuk pertahanan dirinya, namun naas alien mencakarnya dan ia pun terlempar. Sementara Evelyn meninggalkan gudang dan pergi ke ruang monitor CCTV di rumah. Ia melihat suami dan anak-anaknya dari monitor CCTV tersebut. Markus pun berteriak sehingga alien itu pun mendekati tempat persembunyian mereka dan menggoyang-goyangkan mobil tersebut. Lee mencoba untuk berdiri mengatakan kepada Regan dan Markus ia menyayangi mereka semua, lalu berteriak agar alien menjauh dari mobil dan mengarah kepadanya. Sehingga Markus dapat melepaskan rem tangan dan mobil pun bergerak menuju perkarangan rumah. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Evelyn menyambut mereka berdua di depan rumah. Ia hanya bisa menyaksikan suaminya saat dimasak oleh alien. Teror alien tidak sampai di situ. Mereka segera masuk ke dalam ruang bawah tanah yang Regan belum pernah memasuki sebelumnya karena selalu dilarang oleh Lee. Regan melihat coretan-coretan di papan tulis mengenai cara bertahan hidup selama alien meneror, mencari kelemahannya yang kebal dengan senjata bahkan bom sekalipun. Regan pun sangat sedih karena ia mengira ayahnya tidak sayang kepadanya. Ternyata Lee sangat peduli dan menyayanginya dengan membuat banyak alat bantu dengar untuknya. Sementara Markus dipercaya ibunya untuk menggendong dan menjaga adiknya yang masih bayi. Tiba-tiba saja rumah bergoyang menandai kedatangan sesosok alien di rumah itu. Dengan bersiaga terjadi sesuatu, Evelyn mengarahkan senapannya ke arah alien yang turun ke ruang bawah tanah tempat mereka berada. Alien pun menghancurkan semua monitor TV di ruangan itu karena mengeluarkan suara. Regan membaca tulisan di papan tulis yang menjadi kelemahan alien adalah suara dengung yang diciptakan dari alat bantu pendengaran yang dipakainya. Dengan segera ia mendekatkan alat bantu dengarnya ke mikrofon yang ada di atas meja sehingga membuat alien tersebut kelonjotan dan pingsan. Alien pun mencoba bangkit kembali, lalu Evelyn meletuskan senapannya ke arah alien tersebut sehingga ia pun modar dan mengundang banyak kawanan alien yang lainnya. Mereka pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi nantinya, terus melanjutkan hidup penuh dengan ketakutan ataukah berani melawan para alien dengan kelemahannya. Bagaimanakah kelanjutan kisah keluarga itu meneruskan hidupnya? Kita saksikan di A Quiet Place Part 2. Bye-bye.